podcast TU3. Di sini saya akan melakukan praktek tentang tune up konvensional. Sebelum itu saya akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Pertama kita alatnya hidrometer, kedua kunci shock, dan selanjutnya ada kunci pas, polar kick, bentang, dan obeng plus dan min. Selanjutnya kunci ring, ada palu besi dan juga kunci T. Selanjutnya ada timing left, tako, avo, radiator cap tester, dan compression tester. Pertama, pemeriksaan minyak pelumas mesin dibagi menjadi dua. Pertama, pemeriksaan ketinggian oli pelumas dan pemeriksaan kualitas oli pelumas. Pertama, pemeriksaan ketinggian oli pelumas. Pertama, stik oli dijabut terlebih dahulu dan dilap. Lalu masukkan lagi dan tarik kembali. Hasil pemeriksaan oli masih full, jadi kesimpulannya masih layak digunakan atau masih baik digunakan. Yang kedua, memeriksa kualitas oli pelumas. Pertama, oli tempelkan ke tangan, lalu rasakan. Jika ada gram-gramnya, oli tidak baik. Jika tidak ada gram-gramnya, berarti baik. Jadi kesimpulannya oli masih baik dan tidak ada gram-gramnya. Nomor 2, pemeriksaan sistem pendingin mesin dan tali kipas. Yang pertama, periksa air pendingin pada tangki cadangan. Air pendingin bisa dilihat masih full dan juga bisa dilihat dari luar. Jadi kesimpulannya masih baik dan masih bisa digunakan. Yang kedua, pemeriksaan kualitas air pendingin. Dilihat air pendingin tidak ada kotoran sama sekali, jadi kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya, pemeriksaan kekotoran sistem pendingin. Selanjutnya ditekan dengan ukuran tertentu. Tekan dengan ukuran tertentu. Bisa dilihat jika jarum menurun itu tidak baik, jika jarum tidak menurun itu masih baik. Dan sini kemudian jarum menurun sedikit. Jadi kesimpulannya masih baik. Selanjutnya pemeriksaan untuk radiator menggunakan radiator cap tester.
bisa dilihat jarum menurun. Jadi kesimpulannya masih baik. Pemeriksaan tali kipas. Kondisi tali kipas sini, kipas aus dan tegangan tali kipas sangat kendor, dan jadi kesimpulannya kurang baik. Nomor 3, pemeriksaan saringan udara. Pertama, kita terlebih dahulu tutup, dan bisa dilihat kondisi visualnya ada retakan dan sangat kotor. Jadi dengan kesimpulan tidak bagus. Nomor 4, pemeriksaan baterai. Pemeriksaan tinggi elektrolit. Hasil pemeriksaannya bisa dilihat, pertama dikocak-kocak terlebih dahulu. Bisa dilihat air aki menunjukkan pada lower. Jadi kesimpulannya kurang baik dan perlu ditambahkan air aki kembali. Pemeriksaan secara visual kotak baterai. Hasil pemeriksaannya baterai cembung dan tidak rata. Jadi kesimpulannya kurang baik. Selanjutnya C, pemeriksaan berat jenis elektrolit menggunakan alat higrometer. Higrometer masukkan pada sel. Air aki menunjukkan pada tanda merah. Berarti kesimpulannya tidak baik dan perlu diganti atau dicas. Jangan lupa juga mengukur sel lainnya. Ini dan ini. Selanjutnya pemeriksaan tegangan baterai. Saya menggunakan alat avometer, diarahkan ke DC volt ke 50. Hanya kabel ditempelkan kepada negatif dan positif baterai. Bisa dilihat hasilnya jarum menunjukkan ke angka 8. Jadi kesimpulannya tidak baik. Baiknya harus diganti atau dicas. Selanjutnya pemeriksaan busi. Pertama, meliputi kondisi visual. Kondisi visualnya busi masih putih dan tidak ada retakan. Selanjutnya hasil pengukuran celah busi menggunakan flare gauge dengan minimal 0,7 sampai 1,0 mm. Kita menggunakan 0,7. Ternyata ular masuk dengan pas. Jadi kesimpulannya masih bagus dan masih layak digunakan. Jangan lupa juga mengukur busi 2, 3, dan 4 karena saya mengukur busi 1 saja. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Pertama, kabel koin distributor. Kondisi visualnya masih baik dan tidak ada retakan. Selanjutnya pengukuran menggunakan multimeter. Kesimpulannya dari pengukuran tersebut menunjukkan 2,193. Kesimpulannya masih baik digunakan. Dibagi menjadi 2, kondisi visual dan pengukuran tahanan. Pertama, kondisi visual. Kondisi visualnya masih baik dan tidak ada retakan pada badan kabel. Selanjutnya pengukuran tahanan menggunakan multimeter.
Hasil pengukuran menggunakan multimeter menunjukkan angka 21,69. Jadi kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Pemeriksaan untuk distributor. Pertama, kondisi visual. Kondisi visualnya masih bagus dan tidak ada retakan maupun goresan, dan alarmnya juga masih berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Di sini celah platina menunjukkan 0,5, sedangkan standarnya 0,45. Jadi saya akan mengukur dengan 0,45 uler gig dengan ukuran 0,4 karena kan tidak ada, kita akan melebihi sedikit saat mengukur. Pertama, jadi kesimpulannya jika ukurannya tepat maka mesin mudah menyala, sedangkan ukurannya tidak tepat mesin susah menyala. Siap mas. Selanjutnya nomor 8, pemeriksaan atau penyetelan celah katup. Pertama, puli diarahkan ke top 1 terlebih dahulu, selanjutnya kita kendorkan. Setelah dikendorkan, menggunakan alat jaga sorong ukuran 0,20. Ini dirasa sudah kita sisetkan. Jangan lupa juga ukur silinder 1 X in, yang kedua silinder 2 in, dan silinder 3 X, dan silinder 4 tidak perlu penyetelan atau pemeriksaan. Nomor 9, pemeriksaan tekanan kompresi menggunakan kompresi tester. Memeriksa kompresi tester selama 3 detik. Bisa dilihat hasilnya. Dan jangan lupa juga mengukur silinder 1, 2, 3, dan 4.